Ketua KPU yang menyatakan akan segera merubah peraturan KPU tanpa konsultasi di DPR untuk menindaklanjuti putusan MK. Meskipun pernyataan itu tepat, tetapi menunjukkan inkonsistensi KPU terhadap kita menghadapi masifnya yudisialisasi politik dalam pengaturan pemilu kita. Hakim dan peradilan ditarik masuk sangat dalam untuk terlibat di dalam pengaturan pemilu, yang akhirnya berdampak pada potensi menimbulkan ketidakpastian pengaturan pemilu itu sendiri. Mengapa yudisialisasi politik pemilu 2024 sedemikian rupa masifnya? Ternyata itu dikontribusikan oleh pembentuk undang-undang sendiri, atau dalam hal ini secara eksplisit boleh disebut oleh pemerintah. Karena kenapa? Ketika 2019 kita banyak persoalan, ada evaluasi yang membutuhkan perbaikan aturan main, kemudian DPR mempersiapkan RUU Pemilu, tapi kan pemerintah menolak untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemilu yang sudah sampai tahap balik di DPR. 9 Maret 2021, pemerintah bersama DPR dan DPD sepakat mencabut RUU Pemilihan Umum, Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dari Prolegnas 2021. Akhirnya apa? Para pihak yang punya kepentingan terhadap pengaturan pemilu, dan harus diakui termasuk Perludem, itu mengalihkan ruang advokasinya dari gedung parlemen ke ruang-ruang persidangan di Mahkamah Konstitusi. Karena kita berhadapan dengan kebuntuan pengaturan pemilu yang kita harapkan mampu mengakomodir berbagai evaluasi dan rekomendasi penyelenggaraan pemilu berikutnya. Nah, karena kita berhadapan dengan situasi seperti itu, dan memang Mahkamah Konstitusi punya kewenangan yang disebut dengan judicial review, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar untuk menilai konstitusionalitasnya, dan itu tidak terhindarkan ketika pembentuk undang-undang mengundang, seolah-olah mengundang, mohon maaf ya, para pihak untuk melakukan yudisialisasi politik ke Mahkamah Konstitusi. Maka disitulah sebenarnya kenegarawanan MK diuji untuk mampu menahan diri. Jadi satu sisi sebagai pegiat pemilu dan demokrasi, kami sering banyak menuntut MK ini melakukan aktivisme di tengah kebuntuan yang kita hadapi kan. Karena kan kita tidak bisa menyalurkan itu ke pembentuk undang-undang. Karena pembentuk undang-undang menolak merevisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Aktivisme MK dinanti untuk apa? Memperkuat pengaturan pemilu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi, supaya itu bisa diterobos. Karena MK punya kewenangan judicial review. Tetapi MK jangan sampai tergelincir. Supaya dia tidak tergelincir, MK harus mampu menahan diri. Itulah yang disebut dengan judicial restraint. Itulah mengapa menjadi hakim MK harus syaratnya itu negarawan. Nah, karena kemampuan dia itulah yang kita perlukan hari ini untuk mampu menahan diri, meletakkan koridor. Apakah sebuah norma yang diuji ke Mahkamah Konstitusi memang punya isu konstitusionalitas atau tidak? Lalu kemudian usianya ini juga beragam, 21, 25, 30, 35. Atau pengecualian konstitusionalitas usia 40 itu berlaku sepanjang dikecualikan kalau pernah jadi penyelenggara negara atau pernah jadi kepala daerah. Kepala daerahnya itu kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten kota. Nah, tidak sulit perkara ini bagi MK kalau soal usia, karena MK sudah pernah punya putusan sebelumnya, putusan nomor 15 tahun 2007 dan putusan 58 2019. Mahkamah sangat eksplisit sekali waktu itu yang menguji Valdo Maldini dari PSI 58 2019 soal usia kepala daerah. Kata MK, pengaturan
usia itu adalah kebijakan pembentuk undang-undang. Karena kenapa? Tidak ada isu konstitusional di sana. Bahkan kalau pembentuk undang-undang menetapkan prasyarat usia yang berbeda untuk beberapa jabatan, itu pun masih dimungkinkan untuk dilakukan. Karena itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Jadi kalau soal syarat usia, saya kira itu sesuatu yang sangat terang benderang. Tidak ada kondisi hukum baru hari ini yang membuat kita itu bisa melegitimasi MK berubah pendiriannya. Kepentingan siapa? Orang banyak mana yang perlu kemudian sampai membuat Mahkamah Konstitusi sebegitu mendesaknya sehingga hadir dengan pendapat hukum baru bahwa kebijakan hukum terbuka yang dia sebut dalam beberapa putusan tadi melawan moralitas, melawan rasionalitas, dan berupa ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Saya kira tidak ada. Karena yang disebut pun hanya satu nama dan kemudian tidak merepresentasi kepentingan besar sehingga kita harus merobohkan argumentasi hukum yang dulu pernah dibuat oleh MK terkait dengan kebijakan politik hukum terbuka. Nah, saya kira sebagai penutup begini, Mahkamah Konstitusi itu perannya sangat kokoh dalam demokrasi elektoral kita, dalam pemilu kita. Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya menangani uji materi undang-undang, tapi dia akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilu presiden, menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, gubernur, bupati, wali kota. Dan selama ini ada harapan yang besar bagi Mahkamah Konstitusi. Dia akan meneguhkan demokrasi konstitusional di Indonesia melalui perannya di dalam penyelesaian masalah-masalah politik besar di Indonesia, dalam hal ini pengujian undang-undang dalam konteks pemilu dan demokrasi, dan juga penyelesaian perselisihan hasil. Jadi jangan pertaruhkan pondasi dan posisi MK yang sebenarnya sangat krusial dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia hanya untuk kepentingan yang ditengarai mewakili orang per orang atau kelompok politik partisan tertentu. Karena masa depan MK ini sangat panjang. Kalau MK tidak mampu menghadirkan putusan dengan rasio desidendi dan konsistensi sebagai lembaga penegak demokrasi dan konstitusi, maka pertaruhannya bukan hanya MK, tapi juga keadilan pemilu 2024 yang ujungnya, last resortnya, pelabuhan terakhirnya itu ada di MK melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Jadi itu pengawal dari saya. MK harus memang banyak peran yang bisa diluruskan MK dari pengaturan pemilu kita. Tapi MK juga mestinya secara kenegarawanannya sangat mudah sekali memutus perkara ini. Kalau MK konsisten, perkara ini pasti ditolak. Dan saya yakin MK tidak akan mempertaruhkan masa depan keadilan pemilu kita hanya melalui perkara soal usia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ persoalannya adalah secara substantif ada problem kalau kemudian sampai putusan itu mengakomodir apa yang dimohonkan. Jadi bukan persoalan administrasi. Administrasi itu mudah, tidak akan berpengaruh. Dulu juga pernah ada putusan H-2 hari pemungutan suara soal administrasi dan itu bisa dijalankan. Tapi ini melampaui administrasi. Meskipun pernyataan Ketua KPU yang menyatakan akan segera merubah peraturan KPU tanpa konsultasi di DPR untuk menindaklanjuti putusan MK, meskipun pernyataan itu tepat, tetapi menunjukkan inkonsistensi KPU terhadap kepentingan demokrasi yang lebih besar. KPU menghindari bertele-tele dan berlarut-larut melaksanakan putusan Mahkamah Agung soal keterwakilan perempuan, soal pencalonan masa jeda bagi mantan terpidana. Tapi begitu responsif dan percaya diri ketika ingin menindaklanjuti putusan Mahkamah soal persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Bagi